Jadi refleks menelan menurun, terus konsisten dengan disfagia neurogenik pasca stroke. Tanda vital stabil, kesadaran penuh itu kabar baiknya sih. Oke, lalu untuk tekanan darahnya 130/80, nadinya 82, lalu SpO2-nya 97%, dan suhunya 36,8. Semuanya dalam batas normal, dok. Baik, Bu Sumi sama Dika, boleh saya bicara sebentar? Jadi begini, stroke yang dialami Bapak seminggu yang lalu itu telah mempengaruhi saraf yang mengatur kemampuan menelan. Karena itu kondisi ini tuh disebut sebagai disfagia neurogenik. Bapak masih sadar penuh dan tanda vitalnya juga tetap stabil. Tapi selama 3 hari ini, Bapak hampir tidak mendapatkan nutrisi sama sekali. Ini yang membuat Bapak semakin lemah. Jadi harus gimana, dok? Apakah Bapak bisa sembuh? Bisa Ibu, banyak pasien stroke yang mungkin kemampuan menelannya pulih seiring rehabilitas. Tapi untuk saat ini, kita perlu memastikan Bapak mendapat nutrisi dan juga obat-obatan yang cukup. Karena ini kita bisa memasang selang kecil melalui hidung, terus nanti turun langsung ke lambung. Selang ini dinamakan NGT atau nasogastric tube. Baik, apabila Bapak dan Ibu juga tidak ada yang keberatan, ini bisa tanda tangan dulu ini untuk inform consent tersebut. Yes, ya. Baik, saya dengan hari ini Dr. Zaki, Pak. Bapak, nanti saya akan melakukan pemasangan pipa lambung atau NGT tube. Sebelumnya nanti akan kurang nyaman. Bapak, bila nanti kurang nyaman bisa bilang ke saya. Dan sebelumnya, Bapak mohon untuk menandatangani inform consent yang tertulis. Dan apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak bersedia, saya akan mencuci tangan atas Bapak terlebih dahulu dan memakai handscoon non steril sebelum melakukan pemasangan pipa lambung kepada pasien. Bapak, nanti saya akan memasang pipa lambung ya Pak. Nanti apabila kurang nyaman bisa bilang ke saya dan jangan lupa menandatangani inform consent di bawah ini. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya saya akan memastikan alat dan bahan yang saya butuhkan sudah berada di atas meja. Yang pertama ada pipa lambung berukuran 16 French dan 14 French. Selanjutnya ada stetoskop, lalu ada lubrikan, lalu ada nasal decongestant, lalu ada lidocaine, lalu ada plester dan gunting, dan sweep. Oke, baik, karena pasien berada dalam keadaan sadar, saya akan memposisikan pasien dalam posisi semi-volor atau setengah duduk dan bersandar. Saya akan memilih menggunakan ukuran pipa 14 frank karena saya akan memasukkan nutrisi pada pasien. Baik, setelah itu saya akan melakukan pengukuran dimulai dari posisi serpideus, ujung hidung, dan ke tragus. Setelah itu memeriksa lubang hidung pasien dan memilih lubang hidung untuk dimasukkan NGT yang lebih leluasa. Kemudian saya akan meneteskan untuk anestesi lokal sebanyak 2 hingga 3 kali semprot dan vasokonstriktor. Selanjutnya saya akan menuangkan lubrikan pada ujung tangan, lalu saya akan melumutkan ujung dari NGT, lalu saya akan masukkan secara arah posterior inferior pada lubang hidung yang bekas hingga 12 cm. Baik, dikarenakan selang sudah masuk ke orofarinx, kemudian saya akan memberikan air kepada pasien. Bapak, tolong jangan ditelan terlebih dahulu, ini ikutin perintah. Baik, kemudian saya akan secara pelan masuki telan hingga sampai batas yang tadi sudah diberikan. Baik, selanjutnya karena selang NGT-nya sudah terpasang sampai dengan batas yang sudah ditentukan, di sini saya akan mengecek apakah ujung dari NGT sudah sampai dengan lambung menggunakan spuit 10 cc berisi udara. Dan juga menggunakan stetoskop, membrannya diletakkan di kuadran kiri atas. Mengeluarkan udara secara spontan sampai terdengar suara bloop. Baik, suara terdengar menandakan NGT sudah berada pada lambung. Selanjutnya saya akan melakukan fiksasi, yaitu pada hidung pasien dengan menggunakan plester dengan teknik butterfly, dan dilanjut dengan memfiksasi pada bagian pipi pasien dengan plester juga dan teknik butterfly juga.
Kemudian dilanjut dengan menutup pipa lambung. Dan saya akan melepaskan handscoon dengan teknik precaution. Bapak, pemasangan pipa lambung sudah selesai. Edukasinya, Bapak ini jangan ditarik-tarik ya. Kalau misalnya copot, bisa langsung ke rumah sakit terdekat. Bapak bisa kembali untuk kontrol lagi di 4 hingga 6 minggu setelah pemasangan. Indikasi pemasangan pipa Glaster yaitu ketika dibutuhkan tindakan untuk melakukan dekompresi lambung, kemudian lavage lambung, dan juga pemberian obat maupun nutrisi. Pemasangan pipa lambung tidak boleh dilakukan ketika ada beberapa kontraindikasi seperti yang pertama fraktur basis kranii, kemudian saat diperiksa hidungnya terdapat polip, kemudian deviasi septum, dan juga pembesaran konkav.